Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman dari rekan-rekan kelas 2 TC ya. Hari ini Ibu sama tim akan mencobakan praktikum rangkaian elektronika. Kita mulai dulu yang job pertama, yaitu karakteristik dioda penyarah. Di karakteristik dioda penyarah, yang diperhatikan di sini adalah bahwa nanti di sini kita dapat dioda IN itu berupa dioda silikon, maka dia tegangan lutut di sekitar 0,7, dan dioda germanium di yang AA119 ya, 118 itu di tegangan lutut 0,3 volt. Hari ini kita akan lihat bagaimana tampilan gambarnya di osiloskop. Ini Ibu kebetulan sudah di labor. Kita perhatikan, mungkin masih ada yang lupa ya. Ini osiloskop. Kita punya dua kanal. Ini kanal yang pertama, ini kanal kedua. Kemudian ini volt per diff-nya, volt per diff untuk posisi yang kanal kedua. Kemudian ini temper diff. Kemudian ini triggernya nanti akan kita atur. Ini kondisi sudah dalam kondisi baik semuanya ya. Kemudian yang akan kita gunakan berikutnya adalah function. Function di sini ada amplitudo yang akan sering kita gunakan. Amplitudo dari functionnya. Kemudian di sini output 50 ohmnya. Karena kabel kita gunakan 50 ohm. Kemudian di sini pengatur frekuensi. Ya. Ini terhubung. Kita gunakan kabel BNC banana. BNC banana di ujung belakang ada dua kabel. Ada yang merah dan yang hitam. Yang merah kita gunakan untuk positifnya, yang hitam ke ground atau yang bagian negatifnya. Selalu terpasang dua ya, jadi jangan biarkan mengambang dan jangan dihubungkan. Nanti iseng, saya hubungkanlah seperti ini. Saya hubungkan seperti ini, maka yang terjadi adalah short circuit. Nanti masuk ke dalam, meledak itunya, yang terbakar functionnya atau perangkatnya. Ini nggak boleh. Oke, ini hari ini akan dicobakan yang gambar 3. Jadi gambar 1, 2 teman-teman sudah mengambil datanya. Yang kita lanjutkan ke gambar yang ketiga. Di sini ada dioda. Nanti kita ganti yang IN dan yang AA. Kemudian ada R1, besarnya adalah 100 ohm. Di sini ya, peralatan kita 100 ohm. Kemudian R2 10 ohm. R2 10 ohm. Kemudian sumber tegangannya adalah AC. Di sini function. Kita gunakan function sebagai sumber tegangan AC-nya. Kemudian kita gunakan osiloskop. Sekarang kita baca rangkaiannya terlebih dahulu. Dioda kita punya dua kutub. Ada anoda, ada katoda. Anoda nanti dari sini ya, dari anoda nanti terhubung ke output dari R1, ujung R1. Kemudian katoda masuk nanti ke R2. Yang ini abaikan dulu. Yang ini abaikan dulu. Jadi rangkaian dasar kita adalah ada R1, dioda, R2, kemudian nanti function. Ada function berarti positifnya di ujung R1, negatifnya kita jadikan sebagai ground. Oke. Kita masuk ke papan percobaan. Ini papan percobaan saudara gunakan juga di rangkaian listrik. Ini komponen sudah ada tersedia. Ini 100 ohm yang tadi, R1 100 ohm. Kemudian terhubung ke anoda D1. Ini terhubung dalam satu kotak. Ini ujung anoda D1. Nih, kemudian Ibu pasang. Ya. Kemudian ujung katoda terhubung ke salah satu ujung dari resistor 10 ohm. Masuk. Nih, Ibu masukkan ke lubangnya ini. Ya. Berarti sekarang rangkaian kita sudah sama. Ini 1, 2, 3. Nah, sekarang kita hubungkan ke sumber tegangan function. Nih. Yang positif, yang merah, coba lihat gambarnya, merah, berarti positifnya masuk ke R1.
Kemudian groundnya kemana? Silakan saudara buat master groundnya. Boleh di sini, boleh di sini. Kalau saudara letakkan di bawah, maka kita perlukan jumper di sini ya, karena dia belum terhubung. Supaya simple, kita letakkan di ujung 10 ohm saja. Nah, selesai untuk function. Sekarang osiloskop. Osiloskop, saudara cek dulu ya kabelnya benar atau salah, masih oke atau enggak. Nanti dicoba. Masih ingat ya pelajaran alat ukur? Karena ujung R1 kanal 1 itu ada di anoda. Jadi kita pasang di anoda. Nih, anoda. Kok nggak di ujung sini, Bu? Oh ya, ini kan satu kotak. Nih ya, diperhatikan ini satu kotak. Kemudian yang ini di bagian ground. Ini ujungnya ground. Kita masterkan ground di sini tadi, di ground. Oke. Kanal 2 sini. Kanal 2 kita masukkan ke katoda. Masuk ke katoda. Kemudian ke ground. Oke. Berarti sekarang rangkaian kita sudah selesai. Kita balik ke langkah kerja. Dari 7 ya, menyusun rangkaian seperti gambar 3 dengan menggunakan dioda germanium. Sekarang Ibu gunakan dioda IN dulu. Kemudian yang ke-8-nya mengatur function sinus 50 Hz 0 VPP. Oke. Ini function. Kita hidupkan dulu functionnya. Sudah dihitung 50 Hz. Kemudian 0 VPP-nya mana? Oh ya, ini sinus 50 Hz. Yang 0 VPP mana? Nah, amplitudo kita bikin di bagian minimum. Nih, amplitudo di bagian minimum. Oke. Kemudian lanjut ini ke osiloskop. Input vertikal udah tadi. Kemudian kita set dulu ininya supaya titik berada di tengah. Maka saudara ambil ground. Ini ground. Letak sini, pindahkan ini ke kanal 1. Ya. Kalau tidak posisi di tengah, misalnya ini ke sini misalnya kan titiknya, kita geser ke tengah. Titik tengahnya sini. Oke. Sekarang kurang pas. Sekarang kanal 2. Ini kanal 2. Ternyata titiknya sudah tidak di tengah. Maka kita groundkan dulu. Jadikan ke tengah. Ini yang ke atas bawah ya. Ini kiri kanan. Oke. Setelah itu kita matikan groundnya. Lanjut. Kemudian dia couplingnya adalah DC. Ini DC. Kemudian di sini kita ambil dalam XY ya. XY ini sudah ditekan tadi nih, XY. Kemudian ini kanal 1 couplingnya DC. Oke. Kemudian di sana diminta menaikkan amplitudo function generator perlahan-lahan. Ini Ibu naikkan amplitudonya. Kita lihat output di osiloskopnya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi ada sedikit kesalahan ya, biasa kabel kita bermasalah. Ini rangkaian kita udah jadi tadi sama. Ini seperti ini. Kemudian functionnya. Kemudian di langkah kerja teman-teman perhatikan di sana ada menaikkan amplitudo function generator perlahan-lahan sehingga tampil kurva karakteristik. Nah, sekarang posisi yang akan kita lihat ada di kanal 2. Amplitudo kita naikkan perlahan-lahan. Ini yang Ibu tekan. Di sini tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kurva karakteristik dari diodanya.
eh, seperti ini ya. Ini di frekuensi cut off 0,7, sekitar 0,7. Artinya apa? Dioda IN yang kita ukur ini adalah dioda silikon. Sama nanti kalau kita ganti dengan dioda AA, ini Bu turunkan dulu. Ini kita pakai dioda AA 118. Ibu naikkan amplitudonya. Jarak ininya lebih pendek. Kalau tadi di sekitar sini, di ujung sini lebih jauh, di sini lebih pendek. Lihatnya di sini ya, di perbandingannya. Jadi di 1 volt, berarti di sini ada sekitar 0,3. Sehingga nanti di kesimpulan laporan kita adalah bahwa AA 118 ini adalah dioda germanium dan IN 4007 ini adalah dioda silikon. Semoga bisa dipahami. Ini kurva karakteristik. Kemudian ini yang function tadi yang kita naikkan perlahan-lahan, amplitudenya sini ya, amplitudo. Kemudian ini rangkaian kita. Untuk jawab 1 ya dicukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.